Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Bayu Adi Putra dengan NIM 2009-116041 dari Sistem Informasi A. Ingin menjawab pertanyaan ujian akhir semester Teknik Peramalan. Yang soal pertama, perhatikan data pada materi berikut. Cek stationary data di atas dan berikan alasan mengapa data tersebut tidak bisa disebut stationary atau bisa disebut stationary. Jika data tersebut bukan stationary, buatlah data tersebut menjadi stationary dengan teknik differencing. Cek apakah data di atas termasuk white noise atau bukan. Jadi saya akan jawab pertanyaan pertama dulu. Dari data 1. Di data 1 ini ada tabel jumlah pendaftar sekolah. Menurut saya itu termasuk stationary karena covariance dan mean-nya konstan. Dari grafik kita lihat bahwa dari graf yang warna merah dan warna hijau memiliki rata-rata yang konstan atau stabil. Jadi menurut saya itu termasuk stationary. Dan itu jadi kita tidak perlu membuat teknik differencing karena itu sudah stationary. Dan apakah white noise atau bukan? Menurut saya tidak white noise di data 1 karena rata-ratanya sama dengan 0, standar deviasinya tidak konstan, korelasinya sama dengan 0. Berarti tidak memenuhi syarat sebagai white noise karena white noise diperlukan rata-rata 0, standar deviasinya konstan dan korelasinya 0. Jadi ada satu standar yang tidak memenuhi sehingga tidak bisa disebut white noise. Kemudian data kedua. Di data kedua menurut saya data kedua adalah tabel tabel penebangan pohon. Menurut saya itu tidak stationary karena terdapat seasonality atau musiman karena penebangan pohon tidak pasti dalam setiap bulannya sehingga tidak konstan atau stabil. Tidak bisa disebut stationary sehingga kita harus membuatnya jadi teknik differencing. Nah, teknik differencingnya rumusnya itu Y2 dikurang Y1 jadi data 2 dikurang data 1 jadi kita hitung dari atas sampai bawah. Nah, kita lihat tidak stationary grafiknya tidak konstan, tidak stabil. Dan ini adalah grafik setelah dilakukannya teknik differencing reguler differencing di tabelnya sehingga menjadi stationary atau lebih konstan. Tapi tidak bisa disebut tidak white noise karena rata-ratanya bukan 0, standar deviasinya konstan, korelasinya bukan 0. Jadi ada dua syarat yang tidak terpenuhi jika ingin white noise. Selanjutnya di data 3 yaitu data jumlah penebangan pohon juga. Bisa kita lihat di grafik bahwa itu tidak stationary ya, bukan stationary karena sama seperti tadi tidak konstan atau tidak stabil atau seasonality yaitu musiman karena penebangan pohon tidak terjadi secara terus-menerus ya. Terus kita jadikan dengan regular differential juga. Begini grafiknya jadi kemudian jadi stationary. Namun tidak bisa disebut white noise karena rata-ratanya sama dengan 0, standar deviasinya tidak konstan, korelasinya sama dengan 0. Berarti ada satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu standar deviasinya tidak konstan sehingga tidak bisa disebut white noise. Kemudian data 4, data penangkapan ikan, tabel penangkapan ikan. Kita lihat di sini grafiknya. Itu stationary karena covariance dan mean-nya konstan. Kita lihat di tabel.
menangkap ikan bahwa grafiknya stabil dan konstan, sehingga kita tidak perlu melakukan putaran teknik regular differencing. Dan kita langsung ke penentuan weight noise-nya. Jadi data penangkapan ikan belum bisa disebut sebagai weight noise karena rata-ratanya sama dengan 0, standar deviasinya tidak konstan, korelasinya sama dengan 0. Atau ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu standar deviasinya tidak konstan, sehingga tidak bisa disebut sebagai white noise. Oh ya, kembali ke data 3 tadi, ini juga sama seperti yang data 2, yaitu dilakukan regular differencing. Oke, setelah kita data 4 yang tadi sudah stationary dan tidak white noise, sekarang kita ke data 5. Data 5 ini adalah data 5 ini tabel penjualan mobil. Nah, jadi tabel penjualan mobil tidak stationary karena terdapat perubahan convergence dan mean. Nah, jadi penjualan mobil itu juga tidak pasti ya pergerakannya atau peningkatannya, sehingga tidak bisa disebut stationary. Sehingga kita perlu menjadikannya menjadi stationary dengan regular differencing, seperti grafik yang ini sebelumnya adalah tidak stationary, dan yang setelah dijadikan stationary akan menjadi seperti ini, lebih konstan. Namun tidak bisa disebut sebagai white noise karena rata-ratanya bukan 0, standar deviasinya konstan, dan korelasinya bukan 0. Jadi ada dua syarat yang tidak terpenuhi untuk menjadi white noise. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 2. Mengapa ARIMA tidak perlu menggunakan data stationary? Jelaskan secara detail. Menurut saya, ARIMA tidak perlu data stationary karena ARIMA merupakan metode yang ketepatannya cocok untuk peramalan jangka pendek. Namun untuk peramalan jangka panjang ketepatannya kurang baik karena biasanya cenderung flat atau konstan untuk periode cukup panjang. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Sedangkan stationer itu sebagai peramalan untuk jangka panjang, sehingga ARIMA ini tidak terlalu memerlukan data stationary. Dalam contohnya, dalam praktek banyak ditemukan bahwa data ekonomi bersifat non-stationer, sehingga perlu dilakukan modifikasi dengan melakukan pembedaan atau differencing. Untuk menghasilkan data yang stasioner, pembedaan dilakukan dengan mengurangi nilai pada satu periode dengan nilai pada periode sebelumnya. Pada umumnya, data di dunia bisnis akan menjadi stasioner setelah dilakukan pembedaan pertama. Jika setelah dilakukan pembedaan pertama ternyata data masih belum stasioner, perlu dilakukan pembedaan berikutnya. Data yang dipakai sebagai input model ARIMA adalah data hasil transformasi yang sudah stasioner, bukan data asli beberapa kali proses differencing dilakukan atau dinotasikan dengan D. Misalnya data asli belum stasioner, lalu dilakukan pembedaan pertama dan menghasilkan data yang stasioner, dapat dikatakan bahwa series tersebut melalui proses differencing satu kali atau D sama dengan 1. Namun jika ternyata deret waktu tersebut baru stasioner pada pembedaan kedua, maka D sama dengan 2 dan seterusnya. Model ARIMA biasanya dinamakan dengan ARIMA PDQ yang mengandung pengertian bahwa model tersebut menggunakan P nilai dependen, P nilai dependen, D nilai tingkat proses diferensiasi, dan Q lag residual. Simbol model sebelumnya dapat juga dinyatakan dengan simbol ARIMA. Sekarang kita akan lanjut nomor 3. ARIMA memiliki parameter PDQ. ARIMA PDQ. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan PD dan Q. Bagaimana cara mendapatkan nilai PD dan Q? Saya akan lihat pertanyaan nomor 3. P merupakan nilai autogressive atau ACF. D merupakan nilai differencing. Q merupakan nilai moving average atau PACF atau MA. Cara mendapatkannya
Yang pertama, kita harus melihat dari grafik autokolerasi data. Kedua, kita harus melihat dari grafik autokolerasi parsial data. Yang ketiga, kita harus melihat grafik autokolerasi yang diperluas dari data. Yang keempat, kemudian menggunakan model AIC atau AKIC untuk Information Criterion. Kemudian menganalisa data dengan mencari nilai AIC terendah. Dan terakhir, kemudian menggunakan model BIC, kemudian menganalisa data dengan mencari nilai BIC terendah. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan nomor 4. Perhatikan data pada materi berikut. Dari data di atas, tentukan mana yang bukan time series dan mana yang disebut time series. Tentukan jenis time series, apakah univariate atau multivariate. Ini pertanyaan nomor 4. Di data pertama, menurut saya ini bukan time series. Karena variabel jumlah pelanggan dan pemasukan tidak tergantung pada tahun kuartal. Yang artinya, setiap tahun dalam kuartal ini ada 4 bulan ya. Dari Januari sampai April. Itu tidak jadi peningkatan yang stabil atau bergantung pada pemasukan dan jumlah pelanggan. Karena seperti ini, misalnya di bulan satunya naik, di tahun 2000 bulan satunya naik, di bulan 4-nya turun. Namun di tahun 2001 justru di bulan satunya turun, di bulan 4-nya naik. Jadi tidak pasti. Sehingga menurut saya itu bukan time series karena tidak ada ketergantungan dari setiap variabel variabel waktunya. Dan data 2, saya time series univariate. Time seriesnya jenis univariate karena jumlah tangkapan ikan bergantung pada penyemaian bibit ikan. Bisa kita lihat penyemaian bibit ikan di bulan sebelumnya dan jumlah tangkapan per tonnya. Nah, di situ semakin banyak bibit yang disemai di bulan sebelumnya, maka jumlah tangkapannya akan semakin besar. Sehingga menurut saya jumlah tangkapan ikan bergantung pada penyemaian bibit ikan. Dan setiap tahunnya terus tidak pasti peningkatannya karena bergantung pada penyemaian bibit ikan di bulan sebelumnya. Dan menurut saya itu termasuk univariate. Kemudian lanjut ke data 3. Data 3 ini adalah data pasien penyakit jantung di rumah sakit ABC. Tidak time series karena tidak ada jenisnya atau tidak ada variabel yang tergantung pada umur. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa umur tidak bisa menentukan penyakit dan penyakit juga tidak bergantung pada umur. Kadang ada yang umurnya udah tua tapi masih sehat, ada juga yang udah tua dan sudah sakit-sakitan. Atau ada yang masih muda tapi sehat, tapi juga ada yang masih muda namun udah sakit-sakitan atau punya penyakit jantung. Kemudian kita akan lanjut ke data 4. Data 4 adalah data penjualan rumah di kota ABC. Jadi menurut saya itu time series multivariate karena bedroom bergantung pada tipe dan MA bergantung pada bisa kita lihat bahwa jenis tipe host memiliki bedroom 2 dan ada yang 2. Jadi MA-nya bergantung dengan sel date, di mana kalau MA-nya misalnya sekian, maka sel date-nya juga sekian pada tanggal tersebut. Dan untuk
Tipe mempengaruhi jumlah kamar, karena misalnya rumah kamarnya ada 2, bedroomnya ada 2, misalnya ini kamarnya ada 1 atau bahkan ada yang 3, seperti itu. Kita lanjut ke data kelima. Ini di data suhu kota ABC. Menurut saya bukan time series karena menurut saya data tersebut invalid atau tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena di data suhu kota ABC ini terdapat angka-angka data yang tidak mungkin atau mustahil. Di sini suhu ada yang 999,9 derajat. Jadi menurut saya data ini tidak valid dan mungkin terjadi kesalahan pengecekan atau gimana. Dan itu tidak sekali atau 2 kali saja, jadi berulang-ulang. Dan menurut saya untuk pengecekan data atau penghitungan data untuk teknik perawalan menurut saya harus valid dan tidak bisa sembarang untuk menginput, sehingga diperlukan kejelasan dan keakuratan dalam setiap pengisian datanya. Jadi menurut saya data ini bukan time series karena terdapat data yang invalid atau tidak valid. Kemudian terakhir data 6, kita penjualan alkohol. Menurut saya ini time series karena data penjualannya setiap tahun semakin naik. Jadi time seriesnya itu univariate atau penjualan bergantung kepada tahun. Jadi semakin naik tahun dari tahun 92, 93 hingga ke tahun paling bawah 2019 itu semakin lama penjualan alkoholnya semakin naik, sehingga bisa dipastikan bahwa bergantung pada penjualan alkohol dalam satuan dolar dan penjualan dalam satuan dolar bergantung pada tahun atau bulannya. Jenis time seriesnya tadi univariate. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 4 soal ujian akhir semester teknik perawalan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.